Di tanah Sumatera Barat, di antara lekuk-lekuk perbukitan dan lembah subur, tumbuh sebuah peradaban yang kaya dengan adat, budaya, dan sejarah panjang. Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal luas sebagai salah satu suku bangsa Nusantara yang menjunjung tinggi adat dan tradisi, yang diwariskan turun-temurun sejak berabad-abad lalu. Menurut Tambo, atau catatan sejarah lisan mereka, Minangkabau bermula dari perjanjian damai antara dua kekuatan besar yang disimbolkan lewat adu kerbau. Dari sinilah nama Minangkabau berasal, bermakna menang kerbau. Sejak masa kuno, Minangkabau menjadi pusat peradaban yang berpengaruh. Dari kerajaan-kerajaan awal seperti Kerajaan Pagaruyung hingga masa kolonial yang membawa tantangan besar, orang Minangkabau terus mempertahankan jati dirinya. Salah satu ciri khas budaya Minangkabau adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan dihitung dari pihak ibu, suatu tradisi yang langka di dunia. Di bawah filosofi adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah, mereka mengharmoniskan adat dengan ajaran Islam, membentuk kehidupan sosial yang khas. Tradisi Minangkabau meresap dalam segala aspek kehidupan, dari bentuk rumah adat yang megah bernama rumah gadang, seni sastra berupa pantun dan randai, hingga kearifan lokal dalam musyawarah adat di balai. Sementara itu, budaya merantau telah menjadikan orang Minang tersebar ke berbagai pelosok, membawa serta semangat dagang, ilmu, dan budaya mereka ke penjuru Nusantara dan mancanegara. Sejarah dan tradisi Minangkabau bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan denyut hidup yang terus berlanjut hingga kini, membentuk identitas kuat yang tetap dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Secara umum, sejarah Minangkabau hanya dapat diketahui melalui Tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau, hingga tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku hingga sekarang. Sejarah Minangkabau, khususnya pada masa sebelum kedatangan Islam, memang banyak diliputi ketidakpastian. Hal ini disebabkan oleh cara pewarisan sejarah yang hanya dituturkan secara turun-temurun dalam bentuk cerita rakyat yang diduga banyak mengandung unsur dongeng. Setelah cerita-cerita rakyat itu dibukukan, maka muncullah istilah Tambo. Penulisan Tambo kadang disisipi pendapat pribadi, penulis atau pandangan umum yang berkembang saat itu, sehingga lahirlah berbagai versi Tambo yang memiliki sumber cerita yang sama. Tidak mengherankan jika kemudian muncul anggapan bahwa hanya sekitar 2% isi Tambo yang berupa fakta sejarah, selebihnya merupakan mitos-mitos. Dalam masyarakat Minangkabau masa lampau, penyebaran Tambo berlangsung dari Niniak ke Mamak, lalu dari Mamak ke Kemanakan, secara lisan dan terus-menerus. Isi Tambo yang dianggap penting umumnya berkaitan dengan asal-usul nenek moyang dan ketentuan adat. Awalnya, penyampaian ini dilakukan secara lisan melalui kaba, cerita yang dinyanyikan, lalu berkembang menjadi Tambo dalam bentuk tulisan, menggunakan huruf Latin dan Arab. Beberapa tulisan yang dianggap relatif asli antara lain dikarang oleh Batuah Sango 1955 dan Datuk Nagari Basa 1966. Ada berbagai jenis Tambo, lisan, tulisan, asli, saduran, dan terjemahan. Beberapa Tambo disisipi interpretasi pribadi, sementara ada juga yang khusus menulis tentang adat saja. Ringkasan isi Tambo yang banyak beredar di Sumatera Barat umumnya sudah disesuaikan dengan ajaran Islam. Tambo tertua yang diketahui disebut Tambo Loyang, ditulis dalam aksara Arab Melayu dan diperkirakan berumur sekitar 200 tahun, sebagaimana disebutkan dalam dokumen skrip aspek budaya Minangkabau. Dalam ketiadaan catatan sejarah tertulis, masyarakat Minangkabau umumnya sepakat bahwa nenek moyang mereka berasal dari puncak Gunung Marapi di Sumatera Barat. Keyakinan ini tercermin dalam mamang adat berikut. Dari Mano Titiak Palito, dari Tangluang Nan Barapi, dari Mano Asa, nenek moyang Kito, dari puncak Gunung Marapi. Selain itu, dalam Tambo Alam, disebutkan beberapa petunjuk yang menyiratkan bahwa nenek moyang suku Minangkabau berasal dari Tanah Basa, India Selatan, yang menempuh perjalanan laut menuju Sumatera.
Sebuah pantun lama berbunyi, pisau sirawik bari hulunyo, diasah mangko bamato lautan sajo daulunyo, mangko banamo pulau paco. Cerita lisan yang diwariskan turun-temurun menggambarkan bahwa perjalanan laut tersebut berlangsung sangat lama. Dalam Tambo disebutkan, dek lamo kalamoan, nampaklah gosong dari lawiknan, sagadang talwe itiek, sadang di lamun-lamun ombak. Artinya karena lamanya perjalanan, akhirnya tampaklah daratan sebesar telur itik yang hilang timbul di tengah ombak. Di tempat itulah nenek moyang Minangkabau bersama rombongannya berlabuh. Secara umum pendapat-pendapat ini tidak bertentangan dengan teori migrasi bangsa Melayu. Para ahli sejarah bersepakat bahwa nenek moyang suku Minangkabau berasal dari kelompok manusia yang bermigrasi dari daerah Yunan Utara melalui lembah-lembah sungai besar ke Tonkin, Annam, dan Cochin Cina, lalu ke Kepulauan Nusantara sekitar 2000 tahun sebelum Masehi secara bergelombang. Mereka kemudian menetap di daerah Bukit Barisan, khususnya sekitar Gunung Marapi. Nenek moyang ini merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu yang datang bergelombang antara sekitar 2000 sebelum Masehi hingga 250 sebelum Masehi. Mereka membawa tradisi adat matrilineal, sebuah sistem kekerabatan yang bertahan hingga kini dan disebut sebagai adat yang tak lapuk kena hujan dan tak lekang kena panas. Kedatangan ras Melayu tua dan Melayu muda ke Pulau Perca, Pulau Sumatera, umumnya dilakukan dengan menggunakan perahu bercadik. Ras Melayu tua yang membawa budaya Neolitikum bercampur dengan ras Melayu muda yang membawa budaya perunggu dan kemudian mengembangkan kembali budaya Megalitikum berupa pembangunan-bangunan batu besar yang dianggap keramat. Budaya Neolitikum ini ditandai dengan kemampuan bertani dan berternak secara sederhana yang dikerjakan oleh kaum wanita. Wanita menjadi lambang kesuburan dan produksi serta berperan penting dalam ikatan kekeluargaan di kampung-kampung. Oleh karena itu, adat matrilineal bertahan kuat, bahkan mendapat dukungan pada masa masuknya agama Islam. Sebab Islam menghormati peran perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Dalam perkembangan berikutnya, pertumbuhan penduduk dan penyebarannya ke seluruh pelosok Minangkabau, mulai dari Taratak, dusun, koto, hingga nagari, berlangsung secara bertahap. Pada akhirnya, berita tentang terbentuknya kerajaan-kerajaan di Minangkabau mulai terdengar, membawa nama besar Minangkabau ke gelanggang sejarah Nusantara. Menurut Tambo yang diwariskan secara turun-temurun, masyarakat Minangkabau meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari garis keturunan Iskandar Zulkarnain. Walaupun Tambo tersebut tidak disusun secara sistematis dan lebih menyerupai kisah legenda daripada catatan sejarah faktual, ia telah menjadi bagian penting dari khazanah sastra lisan Minangkabau. Dalam narasi tersebut terlihat adanya persamaan dengan kisah dalam Sulalatus Salatin yang menceritakan utusan masyarakat Minangkabau yang memohon Sang Sapurba, seorang keturunan Iskandar Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Dari perspektif ilmiah, asal-usul orang Minangkabau dikaitkan dengan gelombang migrasi besar masyarakat Austronesia dari kawasan daratan Cina Selatan ke Kepulauan Nusantara sekitar 2.500 hingga 2.000 tahun yang lalu. Gelombang migrasi ini diperkirakan memasuki Pulau Sumatera dari sisi timur, menelusuri aliran Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Batang Kuantan hingga mencapai dataran tinggi yang kemudian dikenal sebagai Darek. Di wilayah inilah mereka membuka lahan, mendirikan permukiman, serta mengembangkan tatanan sosial dan budaya yang menjadi cikal bakal masyarakat Minangkabau. Dalam perkembangannya, beberapa kawasan di Darek membentuk konfederasi yang disebut Luhak Nentigo, yang meliputi Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50. Pada masa kolonial Hindia Belanda, struktur sosial ini diadopsi ke dalam sistem administrasi kolonial sebagai afdeling yang masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat Belanda bergelar residen, atau oleh masyarakat lokal disebut Tuan Luhak.
Seiring pertumbuhan populasi, sebagian masyarakat Minangkabau mulai merantau, menyebar ke kawasan baru di luar Darek dan membentuk wilayah yang disebut rantau. Dalam pandangan budaya Minangkabau, rantau bukan sekadar tempat menetap, melainkan juga simbol mobilitas sosial dan ekonomi. Wilayah rantau ini terbagi menjadi dua bagian besar, yakni rantau di hilir, pesisir timur Sumatera, dan rantau di Mudiak, pesisir barat. Pada masa-masa awal, identitas Minangkabau belum dipisahkan secara tegas dari etnis Melayu. Baru pada abad ke-19 muncul perbedaan yang lebih jelas, terutama terkait sistem kekerabatan. Masyarakat Minangkabau mempertahankan sistem matrilineal, sementara masyarakat Melayu cenderung menganut sistem patrilineal. Selain dalam sistem kekerabatan, perbedaan juga tampak dalam adat istiadat, budaya, serta bahasa. Menariknya, beberapa unsur adat Minangkabau, khususnya adat Temenggung, yang berasal dari Lareh Kotopiliang, salah satu dari dua sistem pemerintahan adat Minangkabau yang dirumuskan oleh Datua Katumangguangan, kemudian diadopsi oleh masyarakat Melayu. Adapun satu sistem lainnya, yakni Lareh Bodikaniago, dirancang oleh Datua Parpatianan Sabatang dan lebih menekankan prinsip musyawarah serta egalitarianisme. Keterbatasan pemahaman antropologi dan etnologi Barat pada masa kolonial menyebabkan perbedaan internal antara kelompok etnis di Nusantara belum dipahami secara mendalam. Baru setelah wilayah Kerajaan Pagaruyung ditaklukkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pasca Perang Padri, upaya klasifikasi etnis dilakukan secara lebih sistematis. Klasifikasi ini yang pada awalnya dimaksudkan untuk kepentingan administratif dan politik, terus berlanjut hingga masa modern, membentuk cara pandang terhadap identitas Minangkabau dan Melayu yang kita kenal hingga kini. Minangkabau adalah sebuah kelompok etnik yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau di Sumatera Barat. Mereka merupakan bagian dari rumpun besar Austronesia yang membentang luas di kawasan Nusantara. Hingga kini, persebaran orang Minangkabau tidak hanya mencakup seluruh daratan Sumatera Barat, tetapi juga separuh Riau, bagian utara Bengkulu, sisi barat Jambi, pesisir barat Sumatera Utara dan Aceh, bahkan menyeberang hingga ke Negeri Sembilan di Malaysia. Lebih dari sekadar penanda geografis, Minangkabau merujuk pada sebuah entitas kultural yang hidup dalam bahasa, adat istiadat, serta identitas keagamaan yang berakar kuat pada ajaran Islam. Dalam percakapan sehari-hari, banyak yang mengenal orang Minang sebagai orang Padang, sebuah sebutan yang diambil dari nama ibu kota provinsi Sumatera Barat. Namun di antara sesama mereka, istilah yang lebih akrab digunakan adalah urang awak, di mana awak berarti saya, aku, atau kita, menegaskan ikatan batiniah sebagai satu komunitas yang sama. Menurut sastrawan A.A. Nafis, Minangkabau sesungguhnya lebih mengacu pada sebuah budaya etnis yang berkembang melalui sistem monarki, berakar dalam adat matrilineal, garis keturunan yang mengikuti pihak ibu, namun berpadu erat dengan nilai-nilai Islam. Pengaruh Islam ini kemudian melebur ke dalam prinsip adat mereka yang berbunyi, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, atau adat berlandaskan syariat dan syariat bersumber dari Al-Quran. Pada awal abad ke-19, Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Sumatera Barat, menggambarkan Minangkabau sebagai sumber kekuatan dan asal-muasal bangsa Melayu yang kemudian tersebar luas di seluruh Kepulauan Timur. Salah satu ciri khas Minangkabau yang terus bertahan adalah sistem matrilineal mereka, yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu, jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Minangkabau telah mempraktikkan bentuk protodemokrasi melalui musyawarah adat dalam menentukan keputusan penting, mencerminkan prinsip deliberatif dalam struktur sosial mereka. Di bidang perniagaan dan pendidikan, orang Minangkabau dikenal luas sebagai kelompok yang dinamis. Kecenderungan mereka untuk merantau membawa lebih dari separuh populasi Minang tinggal di luar kampung halaman.
bermukim di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, hingga Surabaya. Jauh di luar negeri, komunitas Minang membangun jaringan di Kuala Lumpur, Seremban, Singapura, Jeddah, Sydney, hingga Melbourne. Jejak budaya Minangkabau pun hadir lewat warisan kuliner, masakan Padang, yang kini dinikmati di seluruh penjuru dunia. Mayoritas masyarakat Minangkabau saat ini memeluk agama Islam, sebuah keyakinan yang telah begitu dalam meresap ke dalam adat dan identitas mereka. Dalam tradisi Minangkabau, seseorang yang meninggalkan agama Islam atau murtad tidak hanya dianggap mengingkari agama, tetapi juga otomatis terputus dari komunitas adat. Dalam istilah adat, orang tersebut disebut dibuang sepanjang adat, sebuah sanksi sosial yang menunjukkan betapa eratnya ikatan antara Islam dan jati diri Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau melalui jalur pesisir, baik dari barat maupun timur. Pesisir barat, khususnya kawasan Pariaman, menjadi salah satu pintu gerbang penting, sementara dari timur, pengaruh Islam mengalir melalui pelabuhan-pelabuhan kuno seperti Arcat, Aru dan Rokan, serta Indragiri. Sungai-sungai besar seperti Kampar dan Batang Kuantan yang mengalir dari pesisir ke pedalaman menjadi jalur alami penyebaran agama dan budaya baru ini. Pepatah adat Minangkabau mengabadikan perjalanan tersebut dalam ungkapan, adat manurun syarak mandaki, adat mengalir dari pedalaman ke pesisir, sementara syariat Islam mendaki dari pesisir ke dataran tinggi. Dalam masyarakat Minangkabau, jejak sejarah ini tetap terasa hidup. Tradisi menyebut orang-orang saleh atau ahli agama sebagai orang Siak, mengacu pada Siak sebagai salah satu pusat awal penyebaran Islam di Sumatera. Hingga kini, gelar tersebut menjadi lambang kehormatan bagi mereka yang mendalami agama. Namun sebelum Islam berakar kuat, masyarakat Minangkabau pernah berada di bawah pengaruh Buddha, terutama pada masa kerajaan Dharmasraya dan pemerintahan Aditya Warman bersama putranya Anangga Warman. Arkeologi dan catatan sejarah menunjukkan betapa pentingnya agama Buddha dalam periode tersebut. Perubahan besar dimulai dengan berdirinya Kerajaan Pagaruyung yang secara perlahan mulai mengadopsi Islam dalam tata pemerintahannya. Meskipun demikian, hingga abad ke-16 dalam catatan Suma Oriental, dari 3 raja Minangkabau, baru 1 yang disebut memeluk Islam. Perjalanan Islamisasi Minangkabau mencapai puncaknya pada awal abad ke-19, ketika 3 ulama besar, Haji Miskin, Haji Sumanek, dan Haji Piobang, kembali dari Mekah sekitar tahun 1803. Mereka membawa semangat baru dalam menegakkan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Kehadiran mereka menimbulkan ketegangan dengan sebagian masyarakat adat yang masih berpegang kuat pada tradisi lama, hingga akhirnya pecahlah Perang Padri. Konflik ini menjadi momen penting dalam sejarah Minangkabau, karena setelah perang berakhir, lahirlah sebuah kesadaran kolektif untuk mempertemukan adat dan agama dalam satu prinsip luhur, yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat bersendikan syariat, syariat bersumber pada Kitabullah, Al-Quran. Sejarah panjang ini membentuk Minangkabau menjadi sebuah peradaban besar, berakar di wilayah Luhak Nantigo, Tanah Datar, Agam, dan 50 kota. Dengan kerajaan awalnya, Pasumayan Koto Batu sebagai titik mula. Dari sanalah adat dan Islam mengalir bersamaan, membangun identitas Minangkabau yang kukuh dalam tradisi, namun terbuka terhadap perubahan zaman. Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh 2 orang bersaudara, Datuak Katumangguangan dan Datuak Parpatiah nan Sabatang. Datuak Katumangguangan mewariskan sistem adat Lareh Koto Piliang yang aristokratis, sedangkan Datuak Parpatiah nan Sabatang mewariskan sistem adat Lareh Bodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, 2 sistem adat yang dikenal dengan kelarasan ini saling isi-mengisi dan membentuk sistem pada masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat.
Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai dan ninik mama, yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samande, seibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando, ipar, dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Salah satu ciri adat matrilinealisme Minangkabau adalah garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu, yang secara lebih luas kemudian membentuk kelompok kaum, lineages, dan suku, clans, dan penguasaan harta pusaka ada di tangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang wanita senior yang disebut Bundo Kanduang. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang. Ia memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mama, paman atau saudara dari pihak ibu, dan pangulu, kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai limpapeh rumah nan gadang, pilar utama rumah. Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Bahasa Minangkabau merupakan salah satu anak cabang dari rumpun bahasa Austronesia. Hubungan antara bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu masih menjadi perdebatan. Sebagian ahli menganggap bahasa Minangkabau sebagai bagian dari dialek Melayu, mengingat banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tuturan antara keduanya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa bahasa Minangkabau adalah bahasa mandiri yang berbeda dari Melayu, bahkan ada yang menyebutnya sebagai bagian dari bahasa Proto-Melayu. Dalam masyarakat Minangkabau sendiri, bahasa Minang memiliki berbagai dialek yang berbeda-beda, bergantung pada daerah asal para penuturnya. Bahasa Minang juga banyak menyerap pengaruh dari bahasa lain, seperti Sanskerta, Tamil, Arab, Ibrani, dan Persia. Kosakata, Sanskerta, dan Tamil, misalnya, ditemukan pada beberapa prasasti di Minangkabau yang ditulis dalam aksara Dewanagari, Palawa, dan Kawi. Seiring dengan menguatnya pengaruh Islam, masyarakat Minang kemudian menggunakan abjad Jawi dalam penulisan, sebelum akhirnya beralih ke alfabet Latin. Meskipun memiliki bahasa sendiri, orang Minang secara meluas juga menggunakan bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia. Historiografi tradisional Minangkabau seperti Tambo Minangkabau ditulis dalam bahasa Melayu sehingga menjadi bagian dari sastra Melayu atau sastra Indonesia lama. Suku Minangkabau sendiri cenderung menolak penggunaan bahasa Minangkabau untuk keperluan pengajaran di sekolah-sekolah. Sebaliknya, bahasa Melayu yang telah dipengaruhi baik dari segi tata bahasa maupun kosakata oleh bahasa Arab digunakan untuk pengajaran agama Islam. Pidato-pidato di sekolah agama juga menggunakan bahasa Melayu. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah Melayu di wilayah Minangkabau yang mengajarkan ragam bahasa Melayu Riau, yang dianggap sebagai bahasa standar dan juga digunakan di wilayah Johor, Malaysia. Namun dalam praktiknya, ragam Melayu yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut sudah dipengaruhi oleh bahasa Minangkabau. Guru-guru dan penulis dari Minangkabau memainkan peran penting dalam pembinaan bahasa Melayu tinggi. Banyak dari mereka menjadi pengajar bahasa Melayu dan sekolah di Bukit Tinggi dikenal sebagai salah satu pusat penting dalam pembentukan bahasa Melayu formal. Pada masa diterimanya bahasa Melayu Balai Pustaka sebagai acuan, orang Minangkabau percaya bahwa mereka turut menjadi penjaga kemurnian bahasa yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Namo Ambo, Dharma. Ambo orang Minangkabau. Ambo lahir di Bukit Tinggi, tapi Ambo gadang di Padang.
Ambo orang Minang. Apa itu orang Minang? Orang Minang atau orang Minangkabau merupakan satu dari 3 atau 2 suku yang masih menganut matrilineal. Maksudnya bahwa orang Minang penurunan sukunya itu dari garis ibu. Berarti kepala suku atau pangulu biasanya kami sabui diturunkan dari garis keturunan ibu. Nah, orang Minang biasanya terkenal sebagai orang nan parantau. Orang nan naco ado di mana-mana. Di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Malaysia, di Brunei, di Jepang, di Inggris ada orang Minang. Nah, orang Minang tuh banyak nama dagang, manggaleh nasi, candi salah, banyak nasi Padang, rumah makan Padang, Ajo Mar, rumah makan Padang Milis, banyak. Bahkan kabarnya di Jepang ada rumah makan Padang. Makanya banyak orang sakui bahwa orang Minang tuh orang yang suka manggaleh. Selain manggaleh nasi, manggaleh kain. Asalnya bisa digaleh, dijualnya di orang Minang. Orang Minang menganut falsafah alam tak kembang jadi guru. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah apapun hal yang terjadi di alam itu bisa ambil pelajaran. Contohnya adalah awa jutabian. Awa jutabian kan saling sanda manyanda tuh. Awa menahan tabiang supaya tabiang tidak longsor. Tabiang magiah tanah ke awa supaya awa bisa tumbuh. Orang Minang itu suku banyak baca cerita. Kalau lah mota sama orang Minang itu bisa semalam suntuan, nak lanti-anti. Itu makanya legenda, tambo, kabar itu jarang yang dituliskan. Banyak yang diceritakan dari mulut ke mulut. Biasanya lewat kabar, lewat diriangi salu, kerabat. Itu bisa semalam suntuan. Nah, yang salah satu yang unik di bahasa Minang adalah bahwa tidak ada tingkatan bahasa seperti di daerah lain yang ada tingkatan bahasa yang disesuaikan dengan pemakaian. Nah, di orang Minang nggak ada yang berbeda cuma di pemakaian kata ganti. Misal ambo itu pemakaian untuk formal ataupun ke orang lebih tua. Tapi misalkan samu gadang itu bisa diganti sama aden. Kalau pemakaian kamu itu bisa ke waang. Waang itu untuk samu gadang. Tapi kalau untuk yang lebih tua atau yang di acara formal biasanya awak menyebut gala, menyebut namu, misal tua mukun. Nah, biasanya awak sampai kayak gitu. Nggak ada pemakaian kata kamu yang formal. Itu dari Ambo, terima kasih. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, sekaligus masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk keluarga baru sebagai penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses masuk ke lingkungan baru, yakni ke dalam keluarga pihak istri. Sementara itu, bagi keluarga pihak istri, perkawinan menjadi momen untuk menambah anggota baru di komunitas rumah gadang mereka. Prosesi perkawinan adat Minangkabau, yang biasa disebut baralek, memiliki beberapa tahapan umum. Diawali dengan meminang, kemudian dilanjutkan dengan manja puik marapulai, menjemput pengantin pria, dan akhirnya basandiang, bersanding di pelaminan. Setelah acara meminang dan tercapainya kesepakatan tentang hari pernikahan, menentuan hari, pernikahan secara Islam dilaksanakan, biasanya di masjid, sebelum kedua mempelai bersanding di pelaminan. Pada beberapa nagari setelah akad nikah yang dilakukan di hadapan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria diberikan gelar baru yang menggantikan nama kecilnya. Gelar ini biasanya diawali dengan sebutan seperti Sultan, Bagindo, atau Sidi, Saidi, terutama di kawasan pesisir pantai. Sementara di kawasan Luhak 50-ah, tradisi pemberian gelar ini tidak lazim dilakukan. Gelar baru tersebut kemudian digunakan oleh masyarakat sekitar untuk memanggil mempelai pria. Rumah adat masyarakat Minangkabau disebut rumah gadang, biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam satu suku yang diwariskan secara turun-temurun. Rumah ini berbentuk persegi panjang dan dibagi menjadi 2 bagian utama, bagian muka dan bagian belakang. Secara umum, rumah gadang terbuat dari bahan kayu dan dibangun menyerupai rumah panggung.
Atapnya yang khas menonjol melengkung ke atas menyerupai tanduk kerbau, disebut gonjong. Dahulu, atap rumah gadang menggunakan bahan ijuk, sebelum kemudian banyak diganti dengan atap seng. Di halaman depan rumah gadang biasanya berdiri 2 hingga 6 buah rangkiang, yaitu lumbung tempat penyimpanan padi milik keluarga penghuni rumah tersebut. Penghuni rumah gadang adalah kaum perempuan beserta suami dan anak-anak mereka. Sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut yang sudah menikah akan tinggal di rumah istrinya. Laki-laki yang belum menikah biasanya tidur di surau, bangunan yang terletak tidak jauh dari kompleks rumah gadang. Selain sebagai tempat ibadah, surau juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi laki-laki dewasa yang belum beristri. Dalam budaya Minangkabau, tidak semua kawasan diperbolehkan mendirikan rumah gadang. Hanya wilayah yang berstatus nagari yang memiliki izin mendirikan rumah adat ini. Oleh karena itu, di daerah-daerah perantauan Minangkabau seperti Riau, Jambi Negeri Sembilan, pesisir barat Sumatera Utara, dan Aceh, rumah adat bergonjong jarang dijumpai. Masyarakat Minangkabau memiliki warisan budaya yang kaya, tercermin dalam beragam atraksi seni, olahraga tradisional, hingga kelezatan kulinernya. Dalam bidang kesenian, berbagai tari-tarian kerap mewarnai pesta adat maupun perhelatan perkawinan. Salah satu tarian yang sangat dikenal adalah tari Pasambahan, yang berfungsi sebagai ucapan selamat datang dan penghormatan kepada tamu istimewa. Selain itu, terdapat pula tari piring, sebuah tarian dinamis yang menampilkan gerakan cepat sambil membawa piring di atas telapak tangan, diiringi musik khas dari talempong dan saluang. Tidak hanya dalam tari, seni bela diri tradisional Minangkabau, yaitu silat Minangkabau, juga telah menjadi identitas budaya yang membanggakan. Berkembang sejak lama, kini silat tidak hanya dipelajari di ranah Minang, tetapi telah meluas hingga ke seluruh kepulauan Melayu, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika. Menariknya, di Minangkabau ada pula kesenian yang memadukan silat, tari, nyanyian, dan drama, yaitu randai. Dalam pertunjukan randai, seni peran disajikan berdasarkan skenario dan diiringi dengan nyanyian khas yang disebut si jobang. Kesenian Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata. Ada 3 genre utama dalam tradisi ini: Pasambahan, persembahan, indang, dan salawat dulang. Melalui seni berkata-kata, masyarakat Minang dilatih untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri menggunakan kata-kata indah, sindiran, kiasan, alegori, metafora, dan aforisme, tanpa melibatkan senjata atau kekerasan fisik. Dalam bidang olahraga tradisional, Minangkabau memiliki berbagai permainan yang mengakar kuat dalam budaya mereka. Pacuan kuda merupakan salah satu tradisi yang masih hidup hingga kini, diselenggarakan sebagai perlombaan tahunan di nagari-nagari yang memiliki lapangan pacuan. Selain itu, terdapat lomba pacu jawi, balap sapi, dan pacu itik, balap itik, yang menjadi hiburan meriah bagi masyarakat. Olahraga tradisional lain yang tak kalah menarik adalah sipak rago, yang dikenal juga dengan nama sepak takraw. Permainan ini dimainkan oleh 4 hingga 5 orang yang berdiri melingkar, saling menendang bola anyaman rotan setinggi pinggang atau kepala. Sipak rago bahkan sempat diabadikan dalam berbagai hikayat, novel, hingga film seperti Sengsara Membawa Nikmat. Tak lengkap membicarakan Minangkabau tanpa menyebutkan kelezatan kulinernya. Masakan Minang terkenal di seluruh Nusantara, bahkan hingga mancanegara, dengan cita rasa pedas yang khas. Salah satu ikon kuliner Minang adalah rendang, yang telah dinobatkan sebagai salah satu hidangan terlezat di dunia. Selain rendang, hidangan lain seperti asam padeh, soto padang, sate padang, dan dendeng balado juga banyak digemari.
Rahasia kelezatan masakan Minang terletak pada penggunaan bumbu rempah-rempah yang melimpah, seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Rempah-rempah ini selain memberi cita rasa kaya, juga berfungsi sebagai pengawet alami, membuat masakan Minang tahan lebih lama. Pada hari-hari tertentu, sajian daging seperti daging sapi, kambing, dan ayam mendominasi menu hidangan. Di luar Sumatera Barat, kuliner Minangkabau lebih dikenal dengan nama masakan Padang dan tersebar luas melalui restoran Padang. Meski demikian, masing-masing daerah di ranah Minang tetap mempertahankan kekhasan dalam bahan dan cara memasaknya, memperkaya khazanah kuliner Nusantara. Merantau merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Minangkabau. Istilah Minangkabau perantauan merujuk pada orang Minang yang hidup di luar kampung halamannya. Bagi laki-laki Minang, merantau bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari amanah leluhur yang terpatri dalam pepatah Karatau, Madang di hulu babuah babungo balun. Suatu anjuran untuk merantau ketika di kampung halaman belum memberikan makna. Meski pergi jauh, mereka tetap diingatkan akan akar identitasnya. Sebagaimana ungkapan satinggi-tinggi tabangnya bangau, balianyo kakubangan juo, yang mengajarkan bahwa sejauh apapun melangkah, pulang tetaplah ke tanah asal. Tradisi merantau ini menjadi proses penting dalam membuka interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Ia bukan hanya perjalanan geografis, melainkan juga petualangan pengalaman dan pembentukan jati diri. Meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib di negeri orang menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan. Tidak heran, keluarga yang lama mengakar dalam tradisi merantau kerap memiliki jaringan saudara di hampir semua kota utama di Indonesia dan Malaysia. Mereka yang paling kuat mengembangkan tradisi ini biasanya berasal dari keluarga pedagang, pengrajin, atau penuntut ilmu agama. Sejak usia belasan tahun, banyak anak muda Minangkabau telah berangkat merantau, baik untuk berdagang maupun menimba ilmu. Dalam pandangan masyarakat, merantau adalah jalan ideal untuk mencapai kematangan, kesuksesan, dan kehormatan. Bukan sekadar mencari kekayaan atau pengetahuan, namun juga membangun prestis di tengah lingkungan adat yang sangat menghargai keberhasilan individu. Dari hasil jerih payahnya di rantau, para perantau umumnya tetap mengalirkan sebagian rezeki ke kampung halaman. Dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk pembelian sawah, pengelolaan lahan, atau menebus sawah yang tergadai. Tidak jarang, uang perantau juga digunakan untuk membangun sarana umum di nagari, seperti masjid, jalan, dan pematang sawah, sehingga memperkuat ikatan emosional dan sosial dengan tanah kelahiran. Etos merantau orang Minangkabau sangat tinggi, bahkan disebut sebagai yang paling kuat di Indonesia. Menurut studi Mokhtar Naim, pada tahun 1961, sekitar 32% orang Minang berdomisili di luar Sumatera Barat, dan angka ini meningkat menjadi 44% pada tahun 1971. Sensus 2010 mencatat, dari total etnis Minang yang berjumlah sekitar 4,2 juta jiwa di Sumatera Barat, hampir separuhnya telah hidup di perantauan. Mobilitas migrasi ini memuncak antara tahun 1958 hingga 1978, di mana lebih dari 80% perantau telah meninggalkan kampung halamannya pasca era kolonial Belanda. Kendati demikian, sulit memastikan jumlah pasti orang Minang di perantauan. Banyak perhitungan hanya memperhitungkan mereka yang lahir di Sumatera Barat tanpa memasukkan keturunan Minang generasi kedua atau ketiga yang telah menetap di berbagai penjuru. Para perantau Minang tersebar hampir di seluruh kota besar Indonesia dan Malaysia. Di beberapa kota, populasi mereka sangat besar dan bahkan menjadi mayoritas. Di Pekanbaru misalnya, perantau Minang pernah mencapai 65% dari total penduduk pada tahun 1971, meski menurun menjadi 37,96% pada sensus terbaru. Gelombang migrasi Minangkabau telah berlangsung selama berabad-abad. Sejarah mencatat bahwa sejak abad ke-7, pedagang emas dari pedalaman Minangkabau telah bermigrasi ke Muara Jambi, terlibat dalam perdagangan dan pembentukan Kerajaan Melayu.
Pada abad ke-14 terjadi migrasi besar-besaran ke pesisir timur Sumatera, di mana mereka mendirikan koloni dagang di Batubara, Pelalawan, hingga ke Penang dan Negeri Sembilan di Malaysia. Bersamaan, perantau juga bergerak ke pesisir barat, menetap di Meulaboh, Tapak Tuan, Barus, Sibolga, Natal, Bengkulu, hingga Lampung. Pasca jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis pada 1511, arus migrasi Minangkabau berlanjut ke Sulawesi Selatan, di mana mereka menjadi pedagang dan administratur dalam kerajaan Gowa. Tokoh seperti Datuk Makota dan istrinya Tuan Siti dikenal sebagai pelopor komunitas Minang di sana. Pada abad ke-16, setelah kepaksian skala Brak ditaklukkan oleh Pagaruyung, gelombang merantau pun mengarah ke Lampung untuk penyebaran agama Islam. Sementara itu pada abad ke-18, perantau Minang juga turut mendirikan kerajaan Siak di pesisir timur Sumatera. Di masa kolonial Hindia Belanda, gelombang migrasi besar lainnya terjadi pada tahun 1920, seiring pembukaan perkebunan tembakau di Deli Serdang. Setelah kemerdekaan Indonesia, orang Minang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia, serta di Kuala Lumpur, Penang, dan Singapura. Di luar Asia Tenggara, perantau Minang juga menjelajah ke Arab Saudi, Australia, Jepang, Belanda, hingga Amerika Serikat, berkiprah sebagai ekspatriat, pelajar, dan pedagang. Dalam jejak panjang sejarah ini, merantau telah menjadi denyut nadi peradaban Minangkabau, membawa nilai keuletan, kehormatan, dan kebanggaan yang tak pernah pudar, dimanapun langkah mereka berpijak. Dalam perjalanan bangsa ini, orang Minangkabau bukan hanya dikenal sebagai politisi dan pengarang, tetapi juga sebagai para pemikir tajam yang menerangi jalan intelektualisme Nusantara. Di tanah kelahiran adat dan syara itu, semangat menelaah dan kebiasaan berpikir mendalam telah menumbuhkan sosok-sosok besar dalam dunia kedokteran, hukum, humaniora, hingga ekonomi. Nama-nama seperti Ahmad Mokhtar, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Hazairin, Taufik Abdullah, dan Saldi Isra berdiri kokoh sebagai mercusuar ilmu yang membimbing generasi bangsa. Jejak intelektual Minang pun melintasi batas samudra. Rostam Effendi dengan gagah melangkah ke parlemen Belanda, menjadi putra Hindia pertama yang duduk di sana sebagai wakil Partai Komunis Belanda. Di Mekah, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengumandangkan khutbah di Masjidil Haram sebagai imam besar, sementara Muhammad Yasin Al-Fadhani menulis lembaran-lembaran ilmu yang kelak menjadi rujukan di seluruh dunia Melayu. Dari ranah ke ranah, dari kitab ke podium dunia, nama Muhammad Natsir bersinar sebagai pemimpin Islam yang pernah menahodai Liga Muslim Dunia dan Dewan Masjid Dunia. Sementara itu, Azyumardi Azra, putra Minang masa kini, mengukir prestasi langka, dianugerahi gelar Sir oleh kerajaan Inggris, sebuah penghormatan yang hanya diberikan kepada segelintir orang di luar rumpun bangsa persemakmuran. Dari bumi ranah Minang, warisan ilmu dan keberanian itu terus mengalir, membentuk wajah Indonesia, dan menggaungkan nama Nusantara di panggung dunia. Dalam perjalanan panjang sejarah Nusantara, Minangkabau menorehkan jejak yang tak lekang oleh zaman. Dari ranah yang subur di jantung Sumatera Barat, tumbuh sebuah masyarakat dengan adat yang kuat, berakar pada falsafah, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Tradisi ini membentuk karakter Minangkabau, egaliter, ulet, dan menjunjung tinggi kehormatan serta kebijaksanaan musyawarah. Rumah gadang yang megah, tari piring yang gemulai, serta sastra lisan yang kaya adalah saksi hidup dari peradaban yang membanggakan. Nilai-nilai ini tidak hanya bertahan di tanah asalnya, tetapi juga menemani langkah anak-anak Minang di perantauan. Saciok bak ayam, sadanciang bak basi, mereka saling menopang dalam membangun komunitas di tanah orang, berkontribusi dalam dunia pendidikan, perdagangan, politik, hingga seni dan budaya. Perantauan bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari jati diri. Semangat merantau, berbekal ilmu dan tekad, menjadikan orang Minangkabau hadir di berbagai penjuru, membawa warna dan sumbangsih bagi Indonesia dan dunia. Dari zaman dahulu hingga kini, darah Minangkabau terus mengalir dalam denyut kemajuan bangsa, mengajarkan bahwa identitas dan perubahan bisa sejalan dalam satu irama. Irama kehidupan yang berakar, tetapi terus bertumbuh tanpa batas. Kampuang jauh di rantau urang,
Angin pulang membawa rindu. Walau kini badan berpisah juo, cintonan dalam nedak akan layu. Rimbo basilih daun nan rusua, batang bungo tumbuh basera, rindu disimpan dalam saketek, kasiah disayo sampai kapara. Terima kasih. Maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan singalah tanahnya tinggi jatuh kasih labadai darai sembah labaden ko ai nala malang untung den kini dalam kasih labacarai cara sembah labaden ko ai nangkarimbo mangarang ato takarang ato orang pa inahan sembah labaden ko ai hari patang panenyo lindo takarang pama inahan sembah labaden ko ai